hatinya sempit, nggak akan pernah bisa diberi Tuhan kepercayaan lebih besar. Saudara, ibarat botol. Saudara, botol ini kalau Anda mau isi air 1 drum, percuma saja, akan terbuang habis. Tapi botol kecil ini hanya mampu menerima kapasitas ini. Dan kalau Anda mau, botol ini harus diperluas. Cara berpikir kita harus diperluas. Supaya hatimu yang luas, pikiranmu yang luas akan dicurahkan berkat. Dan saya percaya tahun ini di tengah-tengah krisis apapun akan ada kepercayaan, akan ada berkat Tuhan, akan ada kebaikan yang Tuhan berikan saat kita berubah mindset kita. Yang percaya katakan. Saudara, tahun 2002 waktu saya mulai merintis gereja di kota Philadelphia, hanya dari 8 orang persekutuan doa. Lalu saudaraku, saya ingat waktu itu, saya berpikir nih, saya mau jadi pendeta yang sederhana, merakyat. Saya sampai cari kontrakan rumah yang sangat sederhana, murah, di daerah orang hitam yang saudaraku kadang-kadang berjual drugs dan sebagainya. Jadi daerah yang murah, kumuh. Saya pikir saya akan jadi pendeta yang sederhana, merakyat dengan jemaat. Sampai satu kali seorang mentor saya datang melayani. Lalu dia tanya gini, kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah kontrakan. Loh, kamu belum beli rumah, masih kontrak? Iya. Lalu kamu tiap bulan gimana? Ya, gereja setelah mulai sanggup membiayai uang kontrakan, tapi murah. Lalu mentor saya bilang gini, sini, aku beritahu kamu. Selama kamu terus di bawah, bagaimana kamu bisa mengontrol anak buahmu, jemaatmu yang di bawah ikut naik ke atas. Pemimpin itu harus naik dulu level ke atas. Setelah kamu sudah di atas, kamu bisa tarik yang di bawah naik ke atas. Saudara, kalimat sederhana itu membuka mindset saya. Toeng, oh gitu ya, gini, daripada gereja keluar uang kontrak untuk pendeta, untuk kontrak rumah. Lebih baik kamu punya uang enggak untuk beli rumah, kasih down payment sendiri. Nanti cicilannya dari uang kontrak itu. Oh, saya punya. Saudaraku, jujur. Waktu itu akhirnya saya beli rumah. Dan waktu kami belum pindah rumah yang baru. Saya ajak jemaat dan pengurus syukuran rumah. Dan begitu syukuran rumah, saya kaget. Mereka bukan cuma doa. Semua tumpang tangan kepada tembok-tembok rumah kami. Saya tanya, ngapain kamu? Doa, kalau pendetaku bisa beli rumah, kami juga bisa beli rumah. Saudara, saya saksi, sejak hari itu, minggu bulan depannya, tahun depannya, saya enggak habis-habisnya diundang jemaat untuk mendoakan mereka diberi Tuhan bisa beli rumah. Satu kali saya punya mobil sederhana sekali. Tuhan buat gara-gara. Ayo ganti mobil baru. Loh, ini kan sudah cukup Tuhan, pendeta, sederhana. Ganti mobil baru. Saya sudah nurut aja. Beli mobil baru, Anda tahu, dalam bulan-bulan itu mulai ngalir lagi. Jemaat mulai berubah mobil-mobil. Dan hari ini saudaraku, ketika saya katakan pada jemaat sejak awal, kalian datang ke Amerika bukan cuma merantau, bukan cuma akan jadi kerja di pabrik. Satu kali Tuhan akan angkat hidupmu jadi pengusaha-pengusaha hebat. Engkau tidak lagi kerja di pabrik, tapi punya pabrik, punya usaha. Beberapa orang mentertawakan, tapi hari ini kenyataannya Tuhan sudah mulai banyak angkat jemaat kami jadi orang-orang yang diberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir aku melarat, selamanya aku gagal. Jadilah seperti imanmu. Kita nggak usah berdebat deh, capek. Kalau berdebat dengan orang, saya percaya ikut Yesus melarat, miskin, pikul salib. Ya sudah, nikmati saja. Tapi kalau saya berkata dalam nama Yesus, kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Amin, saudaraku. Lalu apalagi yang kita perlu rubah? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan juga perubahan penghambat kemajuan kita. Coba sekarang renungkan, apa yang menghalangi kemajuan Anda selama ini? Apakah yang menghambat kemajuan rohani Anda? Apa yang menghambat kemajuan kesehatan Anda? Apa yang menghambat kemajuan pernikahan dan keluarga Anda? Apa yang menghambat kemajuan pekerjaan dan pelayanan saudara selama ini? Bahkan apa yang menghambat
kemajuan ekonomi Anda selama ini. PR bagi setiap kita. Selesai pulang ibadah, saudara, Anda doa pribadi, rundingan dengan keluarga, mumpung masih awal tahun, buat daftar perubahan-perubahan apa yang engkau dan aku harus rubah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mungkin selama ini kita terlalu cerewet, suka marah, mudah tersinggung, mudah putus asa. Itu termasuk perubahan-perubahan yang harus kita ubah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau merangkul perubahan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau diubah Tuhan. 2, 3, saya mau diubah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berubah? Saya beri ada 4 rahasia. Yang pertama, perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Sekali lagi, change has to happen from inside out. Perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Selama orang tidak sadar dan tidak merasa bahwa dia perlu berubah, percuma saja. Contoh, saudara mau ngomongin pasangan Anda, ayo kamu tambah tambun, diet, olahraga. Anda cuman apa? Diketawain. Lu aja yang nge-gym, saya yang penting makan, haleluya. Betul saudara? Saya kadang-kadang frustrasi lihat anak saya, ayo kamu harus olahraga, diet. Ketawa aja. Namun begitu dia sadar, sekarang diet, mulai bentuk badan dan mulai kembali badannya bagus. Saudaraku, perubahan harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Terkadang ada orang disuruh berhenti merokok. Bahkan bukan cuma pendeta yang melarang merokok. Dibungkus rokok saja sudah ada tulisannya. Ada gambarnya, tenggorokan yang lubang karena kena cancer. Namun orang kalau enggak mau sadar berubah, tetap nganggep rokok adalah sahabatnya. Hari ini saudaraku, kalau Anda mau berubah, perubahan harus dimulai dari dalam keluar. Saudara, percuma Anda mau ngubah dari luar ke dalam, enggak akan berubah. Tapi izinkan dari dalam kita berubah, yang di luar juga akan berubah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan berubah hanya karena terpaksa, tetapi berubahlah dengan kerelaan hati. Ingat ya, ada pemimpin-pemimpin yang baru mau berubah setelah terdesak, setelah diberontakin. Lebih baik Anda sadar aku perlu berubah. Berapa banyak orang tua mendidik anaknya dengan cara yang lama. Dulu bapak saya aja diktator, suka pakai ikat pinggang, pukul anak. Maka saudara sekarang mau coba lakukan kepada anak-anak kita. Saudara harus tahu, anak kita akan berontak. Zaman sekarang anak kita enggak takut dengan sabuk. Mau dipukul. Anak-anak kita takutnya kalau tidak ada wifi dan gadget, saudara-saudaraku. Biar Anda marah-marah, sudah tegangan tinggi. Anak Anda kencang nyengir aja, saudaraku. Mari kita berubah, sadar, aku mau berubah. Berapa banyak suami nuntut istrinya berubah. Istri nuntut suaminya berubah, Anda akan frustrasi. Menikah itu bukan mau mengubah pasangan. Menikah adalah aku mau berubah untuk makin membahagiakan pasanganku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, perubahan besar harus dimulai dari perubahan kecil. Big change have to start from small change. Dari perubahan-perubahan kecil. Ingat tadi, tim sepeda Inggris. Dari melakukan perbaikan 1%, 1%, 1% di semua area yang penting. 5 tahun kemudian, bam, mereka berubah jadi para juara. Saya sedang memandang dengan mata iman. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, dalam nama Yesus saya bernubuat. Kalau engkau lakukan perubahan dalam Yesus, maka 5 tahun ke depan hidupmu akan dahsyat. Akan muncul orang-orang yang menguasai Indonesia dari gereja ini. Katakan amin. Jangan remehkan perubahan-perubahan kecil. Makanya terkadang kita nih ya stres, kenapa? Karena kita selalu nuntut perubahan besar. Anak saudara minimal ada perubahan kecil. Rayakan, hargai. Tidak ada yang amin, amin. Dari nilainya 3. Anda tuntut 10, stres. Anda stres, dia juga stres.
Dan anak Anda berkata, saya ini bodoh, kayak mama. Iya kan saudaraku? Sampai ada yang berkata, kalau kamu ulangan jelek lagi, jangan pernah panggil papa. Pulang dari ulangan, dia panggil, nak kamu gimana ulangannya? Maaf bro. Loh kenapa? Kan saya nggak boleh panggil papa lagi, saya panggil bro sekarang. Karena ulangannya hancur. Tapi minimal dari 3 naik jadi 6. Anda rayakan, walaupun belum 10. Amin saudaraku? Amin. Pasangan Anda juga begitu. Istri-istri yang nggak bisa masak. Kemudian dia mau berubah belajar masak. Walaupun tempenya set A, set B warnanya beda. Hargai, terima kasih. Jangan tempe apa ini kosong, saudaraku. Maka saudaraku, istri Anda bisa kepahitan. Amin, saudaraku. Suami-suami juga begitu, Bu. Pulang dari kerja bawa gaji minimal ada penambahan 100.000. Syukuri. Nggak ada yang amin. Jangan malah, cuma segini apa artinya? Oh, suami kayak begitu cepat stroke dan mati, saudaraku. Ya kan, saudara? Kita ini kadang-kadang payah banget. Kita nuntut perubahan yang langsung besar. Yesus berkata, siapa setia dari perkara kecil, ia akan dipercaya perkara-perkara besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berubah? Perubahan membutuhkan campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Change need God's involvement and discipline. Tuhan sanggup menolong orang yang mau ditolong. Saya ulang lagi. Tuhan sanggup menolong orang yang mau ditolong. Loh, emangnya ada orang tidak mau ditolong? Ada. Karena kesombongannya. Karena merasa diri hebat. Tuhan hanya bisa mengubah orang yang mau diubah. Loh, apa dia tidak maha kuasa, Pak? Dia maha kuasa. Tapi ingat, Tuhan memberi free will buat kita. Kehendak bebas. Kalau saudara bilang begini, pokoknya selama ini saya tukang pemarah. Ya memang dari keluarga emosian. Mau apa? Saya tetap pemarah. That's it, selesai. Orang demikian nggak punya masa depan. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku sadar, aku pemarah. Dan aku tahu engkau bisa ubah hidupku. Tolonglah aku Tuhan. Pertolongan Tuhan segera datang dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Namun bukan cuma campur tangan Tuhan, tapi juga kedisiplinan kita. Kenapa? Perlu kerjasama. Tuhan mau mengubah, kita juga harus disiplin mau berubah. Saudaraku, mari kita belajar untuk disiplin. Apa sih arti disiplin? Saya punya definisi. Disiplin artinya adalah bertindak keras kepada diri sendiri. Ayo ucapkan bersama saya, disiplin artinya. 2, 3. Disiplin artinya bertindak keras kepada diri sendiri. Ucapkan lagi, 2, 3. Disiplin artinya bertindak keras kepada diri sendiri. Maaf ya, kita kepada anak bisa keras. Kepada pasangan bisa keras. Kepada orang lain bisa keras. Namun kepada daging kita, kita manjakan dan tidak bisa keras. Berapa banyak orang hancur. Kenapa? Karena dia tidak keras pada dirinya sendiri. Kita mungkin tukang telat. Selalu apa-apa terlambat. Lalu kita cari banyak excuse. Ya Palembang macet lah. Ya beginilah. Hujan lah. Tapi kalau orang keras pada dirinya sendiri. Kalau dia tahu Palembang macet. Aku ke gereja nggak boleh terlambat. Dia akan bangun lebih pagi. Dia akan berangkat lebih awal. Dan hidupnya tidak lagi terlambat. Tapi on time. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan mau campur tangan menolong kita. Namun kita perlu kerjasama. Mau diubah, disiplin. Nggak ada orang tiba-tiba langsung sukses. Saudara, banyak orang itu ya hanya mengingini orang lain saat mereka sukses. Namun mereka tidak pernah tahu jalan berdarah yang orang itu pernah lalui. Hari ini engkau nggak perlu sibuk iri dengan orang lain. Engkau harus belajar dari keberhasilan, kegagalan orang lain. Tapi satu perkara, disiplin hidupmu. Kalau selama ini engkau adalah orang yang gak pernah jujur dalam soal keuangan. Keras pada diri sendiri. Aku harus jujur. Kalau aku janji apa, aku akan tepati. Dan hidupmu akan alami perubahan yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kalau selama ini engkau seorang pendendam, sulit ngampuni. Tapi kalau Anda keras pada dirimu, tidak, aku harus mengampuni. Maka engkau akan jadi pengampun. Dan hidupmu akan dahsyat.
Kalau engkau seorang yang pelit kikir, tetapi ketika Tuhan mau mengajar kita jadi orang yang generous, engkau harus keras pada dirimu, paksa dirimu, tidak pelit-pelit lagi, dan engkau suka memberi. Lama-lama engkau akan merasakan ada kebahagiaan di balik memberi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum saya lanjutkan poin yang terakhir, kita akan dengar kesaksian seorang yang hidupnya diubah Tuhan. Pernah mengalami kehancuran, tapi saat dia menerima campur tangan Tuhan dan juga kedisiplinan yang dia lakukan, akhirnya Tuhan